Oke, halo. Oke ya. So hari ini gue mau bikin outlook. Pertama untuk GU, kemudian untuk EU, Gold mungkin kita lihat nanti ya. Oke ya, yang pertama GU. Kita bikin outlook selalu dari higher time frame, habis itu bisa masuk ke lower time frame seperti itu ya. Untuk higher time frame, GU ini 4 jam udah break ke bawah, and then dia belum bikin pullback sama sekali. And then pertama kali pullback ini di sini karena dia sudah lewatin yang namanya liquidity yang ada di sini seperti itu. Oke, pullback ada, artinya kita udah mau masuk ke fase 3. Fase 3 gimana ceritanya? Nah, kalau misalnya kalian ikutin video saya yang tadi pagi saya upload, ini kita bisa masuk di daerah sini, and then kita profitnya segini ya. And then sekarang ini ada kesempatan lagi. Yang ini kenapa nggak dihitung nih? Oh bro, apapun ya, karena ini masih jam pagi, belum jam London. Nah ini sebentar lagi jam London, atau bahkan udah masuk ke jam London. Nah ini kalau misalnya kita dapat 15 menit, ya nanti deh itu ngomongnya. Oke, nah ini nggak dihitung karena bukan jam London. Kalau ini masuk ya, so ini di sini kita bisa ambil entry buat masuk ke sini. Nah sekarang kondisinya juga sama nih, di 4 jam strukturnya kita udah bearish, and then kita udah sampai ke tengah-tengah. Terus kita udah dapat yang namanya engulfing. So ya kita bisa entry di 15 menit daerah sini. Di 15 menit kita lihat juga untuk strukturnya, 15 menit juga sama nih. Udah mulai namanya bikin penurunan atau namanya breakdown. Jadi udah sesuai nih 15 menit dan juga 4 jam. Ya, ini breakdownnya dengan bagus. And then kita udah masuk di 15 menit punya 50%. Oke ya. Kalau kita udah tahu itu semua, dan kita di sini tinggal tunggu namanya 15 menit engulfing. Ya, candlenya mau gimana nanti kita masuk. Kalau bisa gue bikin videonya tidak masalah. So di sini kita tinggal menunggu ini break atas lagi ya. Semoga Asian liquidity itu ambil, and then kita kalau bisa masuk ke order block yang ini karena udah bagus ya, udah ada FVG-nya juga, and then tinggal tunggu namanya 15 menit sesuai dengan time frame di sini ya, sesuai selalu dengan time frame yang ada di sini ya. Struktur 15 menit seperti ini sesuai dengan time frame-nya, kita tinggal tunggu 15 menit engulfing menuju ke bawah seperti itu. Oke, untuk entry-nya lebih detail itu ada ya, nanti lah urusannya ya. Kita coba lihat EU di 4 jam. Oke, sorry, ini 15 menit punya, salah pencet. 15 menit punya ini kita hilangkan. Kita lihat di 4 jamnya. 4 jam kita break pertama di sini ya, break pertama, and then kita belum sampai di tengah-tengah, jadi beda kasus nih EU dan GU. Tapi ya pertanyaannya udah nyampe 50% belum ya. 50% nya di sini. Oke, so kalau misalnya begini gimana nih ceritanya buat EU ya? Kalau misalnya kita mau ikutin di 4 jam, kita harus tunggu di 4 jam, kita kasih namanya bearish engulfing sesuai dengan strukturnya ke arah bawah. Tapi kalau kita ngomongin sekali lagi, setiap time frame itu punya ininya sendiri-sendiri. Jadi kita nggak bisa hanya ngikutin satu time frame. Kita lihat di daily ya. Lihat di daily ini sangat positif ya. Lihat daily begini, break di sini pertama kali, and then kita udah nyampe 50% dari daily, and then kita udah dapat namanya engulfing di daerah yang ini. So kita bisa masuk, ini udah jadi profit kita ya. Nah pertanyaannya, daily sama 4 jam lebih kuat mana? Kalau misalnya mau ngomong secara teori, lebih kuat daily, tapi ada aja kemungkinan kalau misalnya itu break, dan ya itu tidak masalah, namanya ini kita nggak bisa atur. Yang kita bisa atur adalah kapan kita masuk, kapan kita keluar ya. Kita masuk daily misalnya begini ya, kita mau ambil daily sampai di sini nih, karena tadi di 4 jam ini area yang kuat ya, monggo ambil. Habis itu pas di sini 4 jam kasih bearish engulfing, kita juga bisa entry buat turun. Soalnya kita nggak tahu nih arah yang mau diambil yang mana. Soalnya di sini daily juga udah ada liquidity ya. Kalau misalnya kita mau tarik lebih jauh lagi,
sampai di weekly tadi kayaknya udah dibilang ya, kalau misalnya weekly juga sebenarnya udah di bearish, and then kita udah dapat konfirmasinya di sini, so kita bisa entry. Nah sekali lagi ya, ini bisa entry di sini, entry bisa masuk buat incer di bawah sini. Weekly ya, kita ngomongin weekly. Tiap time frame treat mereka differently, oke? Nah itu aja untuk weekly, kita taruh bawah sini. And then 15 menitnya gimana ya, apa yang kita harus lakukan hari ini, kita lihat. 15 menit break di sini, and then pas di sini kita nggak dapat break ya, nggak dapat break, hanya sweep, and then pertama kali break lagi di sini. So 15 menit sebenarnya secara teori dia masih bullish, so kita tinggal tunggu yang namanya dia kasih pullback, and then kita bisa taruh nih yang namanya apa namanya, ini kan high-nya di sini, naik turun, high-nya kan tunggu nanti itu ya, ini low-nya tetap di sini ya, low tetap di sini, dan high tinggal tunggu dia bikin pullback ya. Jadi kalau misalnya ini udah begini, nah ini udah pullback, artinya nih high-nya di sini ya. Seperti itu. Setelah udah dapat high, yang kita lakukan adalah tarik garis Fibonacci. Kita lihat harga diskon di mana. Ya, setelah udah tahu harga diskon di mana, kita tinggal tunggu 15 menit kasih konfirmasi. Konfirmasinya seperti apa? Bullish and bullish ya, warna hijau. Mana warna hijau kalau kalian, kalau saya warna putih, terserah ya. Seperti ini ya begitulah ya. So itu aja untuk EU, nggak terlalu gimana banget, nggak boleh dilihat trendline-nya nggak usah, soalnya ini cashnya boleh, ini juga boleh, soalnya belum ada semua ya. 15 menit break, akhirnya kita dapat bos. Untuk low-nya ada di sini, tapi untuk high-nya kita belum dapat. Oke, and then kita coba lihat XAU ya. XAU lihat, nah ini COB itu untuk member ya. Kita tutup 15 menit, ini juga semua sebenarnya 15 menit, so kita masukin ke 15 menitnya folder. Oke. 4 jam, apa yang terjadi 4 jam? Investment pertama kali atau liquidity pertama kali baru diambil ya, ini pullback and then turun, pertama kali diambil, so ini low nya, makanya kita bisa tarik garis dari high, paling high 4 jam sampai di sini, dan kita tinggal tunggu dia nyampe di daerah sini untuk kita ambil short di 4 jam seperti itu ya. Kalau bisa daerah ini lebih oke. Sini kita kasih dapat bearish engulfing, and then kita bisa masuk di 15 menit. Kita lihat ini break and then ini sweep, ini ambil lagi, so ini jadi high nya. Tapi untuk high sebelumnya bagaimana? Nah ini nggak seneng kalau misalnya sama XAU gini, terlalu mental-mentil, tapi ini masih oke sih kayaknya. Kita tutup dulu ini. Oke, kita sama-sama bikin struktur, atau itu next aja deh ya. Gua tetap mainnya di forex, untuk EU GU mainannya seperti itu. Kita lihat Bitcoin. Ini Bitcoin gue udah iniin dari Mei awal, dan ini udah nyampe sini. Kita bisa ambil entry di sini. Kita lihat lagi untuk daily-nya dulu ya. Daily sebenarnya break di sini. Untuk ininya, kalau mau ngomong bagusnya kita tunggu sampai di sini. Ini bukan pullback. Oke, ini udah termitigasi walaupun sedikit. Ini bisa masuk sini, turun, dan kita dapat daily konfirmasi untuk naik, kita baru ambil naik sampai atas.
seperti itu ya. Tapi udah sampai atas, kita lihat ini kan weekly-nya. Weekly, kalau misalnya mau ngomongin cara yang sekarang gue pakai gimana ya, ini soalnya ini udah markup dari kapan tahu, nggak tahu ya. Daily. Oke, so weekly ini udah nyampe 50%. Low-nya pertama di sini, and then dia masih bikin inside bar semua di sini sampai di sini. Oke, sampai di sini, and then ini bikin turunan lagi. Pertama kali dapat weekly konfirmasi di sini. See ya, untuk cara gua nggak main-main. Ya, ini konfirmasinya di sini, dan kita bisa ambil entry seperti itu. Masuk, kita masuk seperti itu. Ini weekly loh, ngomongin weekly sama. Mau di time frame apapun, cara mainnya tetap sama, oke? Nah, weekly kita udah dapat namanya perubahan arah yang sesuai dengan weekly. Kalau misalnya ini weekly nggak tahan atau nggak bisa nahan ininya, price-nya, ini kita tunggu turun lagi. Habis itu tinggal kasih yang namanya seperti ini lagi, ya. Bullish engulfing, soalnya sesuai dengan strukturnya bullish di weekly time frame seperti itu ya. Dan kalau di daily seperti apa? Ini kita ini kenapa ramai banget sih? Kayak ini yang tadi gue bikin. Ini short daily. Ya udahlah. Ini ya, untuk daily kita lihat pertama kali ambil liquidity ada di sini. Ya, sini pertama kali ambil liquidity, jadi high low. Dan kalau misalnya kita mau ikutin secara bearishnya, kita ikutin bearishnya nih ya. Bearish kan bearish sampai sini ya. Pertama kali ambil liquidity di sini, dan kita ikutin bearishnya. Kita bisa ambil short pertama di sini, loss 1, and then kita lihat lagi. Ya, ini turun, naik, nggak ada. Nih bisa ambil lagi, loss lagi, and then pas di sini belum ambil, bisa ambil di sini, profit, and then break even. Kita lihat lagi sampai sini, dia sweep atas, bagus banget tandanya. Kita lihat high-nya itu sampai di 25.250. Ini high-nya 25.250 sama ya high-nya. So ini, dan ini dapat lagi namanya engulfing ya. So kita bisa entry lagi di sini dan profit di sini. Seperti itu ya. Loss 1 tadi di mana? Loss 1 tadi di sini, loss 2 tadi di sini, tapi ini profit segini. And then ini di sini profit lagi di sini. Ya, itu namanya strategi. Oke. And then kita nggak ambil lagi, dia break atas. Ini kalau misalnya dia kasih bearish engulfing, kita bakal masuk lagi, tapi ternyata tidak, so kita nggak masuk. And then dia secara daily dia berubah arah ya, daily berubah arah, dia jadi bullish, and then kita tinggal tunggu yang namanya bullish area di sini. Seperti itu ya. Begitu saja untuk strateginya, semua sudah jelas. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas atau mau belajar dari awal, aku buka kesempatan untuk beberapa orang, tapi untuk free-nya ya aku juga akan kasih di YouTube seperti itu ya. Untuk penjelasan lebih detail bisa ya bisa nanti lah ya. Oke, seperti itu aja. Kita ketemu di video mendatang. Cheers, bye. Gua Sochi, sign out.